Dasar kakek rempeng gila, yang tidak tahu dicintai wanita, selalu menyia-nyiakan cinta tulus dengan perselingkuhan, dan kini kau harus terima karma hidup sebatang kara di masa tuamu. Dewi Naga Putih kembali memarahi kakek rempeng yang berjulukan naga beralis satu ini, akan tetapi si kakek rempeng sama sekali tidak marah, malah tertawa terbahak-bahak. Suara ketawanya yang sangat keras. Hahaha. Sungguh lucu dan sangat lucu, lantas, mengapa pula kau tidak menikah, sampai menjadi nenek-nenek kisut ubanan? Kakek rempeng itu kembali mengejek dengan menggoyang-goyangkan pantat, dan tertawa terpingkal-pingkal. Kakek rempeng itu terlihat lucu, akan tetapi wanita tua berbaju putih, yang dipanggil Dewi Naga Putih malah menangis terseduh-seduh. Ini semua gara-gara kamu, yang tidak punya hati. Kau sia-siakan aku, dan bersenang-senang dengan banyak wanita. Seharusnya dari duluku kirim ke neraka dirimu yang jahanam. Tiba-tiba, Dewi Naga Putih meloloskan sabuk sutranya dan menyerang kepada Naga Wisesa. Gulungan sabuk sutra putih melilit kaki Bayu Wisesa dengan sekali tarik. Badan kakek rempeng itu doyong ke belakang, akan tetapi walaupun miring, badannya tidak jatuh ke tanah. Dan dari posisi miring hampir menyentuh tanah, tiba-tiba kembali berdiri dan tersenyum kepada Dewi Naga Putih. Hei. Kau masih sangat galak seperti masa muda dulu. Akan tetapi Dewi Naga Putih yang sudah terbakar emosi kembali menyerang dengan tamparan dan pukulan, angin pukulan berderu-deru, menghantam Bayu Wisesa, pakaian yang dikenakan berkibar-kibar bagai tertiup angin kencang. Kedua tangan Dewi Naga Putih seakan-akan berubah menjadi banyak menyerang dari berbagai arah berbeda. Jurus sabetan Naga Putih memang sangat dahsyat. Bayu Wisesa si kakek rempeng menjadi kewalahan menangkis serangan yang begitu cepat, akan tetapi Bayu Wisesa sepertinya mengalah, dan hanya menghindar dan menangkis. Tiba-tiba Dewi Naga Putih berteriak melengking melakukan tendangan bertubi-tubi, dalam posisi melayang di udara. Lebih dari 10 kali tendangan bertubi-tubi, menghantam dada Bayu Wisesa. Badannya pun terjengkang ke belakang, dan memuntahkan darah segar. Kau sungguh kebangetan nenek kisut, aku sudah mengalah, tapi kau tetap menyerang membabi buta. Akhirnya si kakek rempeng naik hitam juga, setelah memuntahkan darah segar, akibat tendangan bertubi-tubi yang mengenai dadanya. Si kakek rempeng naik hitam juga. Sedangkan Dewi Naga Putih, yang sudah kalap dengan sorot mata menakutkan seperti hendak menghabiskan musuhnya. Kedua tangan Dewi Naga Putih bersedekap di depan dada, kemudian kedua tangan diangkat ke atas seakan-akan menyangga langit, kemudian kedua tangan didorong ke depan. Inilah jurus pamungkas yang menjadi andalan Dewi Naga Putih, yaitu pukulan Dewa Naga Putih. Bayu Wisesa terbelalak melihat datangnya serangan yang mematikan, yang tidak mungkin lagi bisa dihindari. Si kakek rempeng ini terpaksa menyambut datangnya serangan pukulan mematikan, dengan kedua telapak tangannya juga mengeluarkan jurus saktinya, tapak sakti Dewa Naga Bumi, Dahar. Dua pasang telapak tangan beradu, dan saling dorong. Dua pasang telapak tangan, seolah-olah menempel dan tak bergerak akan, tetapi sepasang kaki Bayu Wisesa si kakek rempeng, maupun sepasang kaki dar nenek Dewi Naga Putih amblas ke dalam tanah. Wajah dari mereka berdua semakin pucat dan kedua kaki mereka semakin amblas ke dalam tanah. Sepertinya kekuatan tenaga dalam mereka sama kuat, kalau diteruskan keduanya pasti akan tewas bersama. Badan mereka berdua semakin amblas ke bawah tanah sampai batas pinggang. Tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan melancarkan pukulan pada sepasang tangan yang menempel dasa. Akibat bertemunya tiga kekuatan tenaga dalam tubuh ketiganya terlempar dan terhuyung ke belakang. Amitabha. Kalian berdua sudah tua bangkotan bersikap seperti anak kecil. Apa kalian berdua berniat bunuh diri dan mati bersama? Berkata sang kakek berbadan gemuk dan berkepala botak, yang memakai pakaian pendeta Buddha. Hei keledai gundul, gak usah mencampuri urusan kami berdua. Bentak Dewi Naga Putih dengan nada galak. Bersabarlah Dinda Dewi. Kita semuanya sudah tua, sudah tidak lama bisa hidup di dunia yang fana ini. Berkata si pendeta Buddha gendut, memanggil Dewi Naga Putih dengan sapaan Dinda Dewi dengan sikap yang ramah. Sedangkan si kakek kurus Bayu Wisesa memandang sinis kepada pendeta Buddha gendut.